Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Kasmira dari UPT SMA Negeri 12 Wajo. Saya Bese Tendirawe dari UPTD SMP Negeri 2 Sajuwangi. Saya Nur Fitri dari UPTD SMP Negeri 1 Kera. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kasmira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fitri. Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Fitri sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Betul, hari ini Ibu akan melakukan coaching. Ya Bu, insya Allah hari ini rencana saya akan melakukan coaching dari Baik Ibu, jadi saya di sini sebagai observer yang nanti akan mengamati Ibu Kasmira melakukan proses coaching. Namun sebelum Ibu melakukan percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang nanti Ibu Kasmira akan tahu rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saat coaching, yaitu di mana Ibu Kasmira akan memiliki potensi atau prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan dari proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Kasmira harus memiliki potensi tersebut yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan beberapa pertanyaan berbobot sesuai dengan kunci dengan teknik rasa. Selain itu Ibu Kasmira jangan lupa saat nanti proses coaching alur tirta jangan lupa digunakan. Bagaimana Ibu? Apa bisa dimengerti? Ibu siap dimengerti. Alhamdulillah kalau Ibu sudah mengerti. Selain itu saya akan menanyakan satu hal Bu, apakah boleh? Boleh Ibu, silahkan. Baik Ibu Kasmira, jadi saya akan menanyakan satu hal saat proses coaching, yaitu kompetensi yang akan nanti Ibu kembangkan. Menurut Ibu Kasmira, kompetensi apa yang nanti Ibu akan kembangkan saat proses coaching? Terima kasih Ibu. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam proses coaching, yang pertama itu bagaimana tentang kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang ketiga bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot, dan itulah yang akan saya kembangkan. Baik Ibu, jadi ada tiga hal yang nanti Ibu akan kembangkan, di mana itu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan melakukan beberapa pertanyaan berbobot. Nah dari ketiga kompetensi ini Bu, mungkin ada yang lebih spesifik nantinya Ibu akan kembangkan saat proses coaching. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach ini, bagaimana menggali agar si coach ini dapat menemukan solusi dari dia hadapi. Baik Ibu, jadi menurut Ibu Kasmira yang lebih spesifik nantinya Ibu akan kembangkan yaitu melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah menurut saya juga itu sangat bagus ya, karena kenapa? Dengan melakukan beberapa pertanyaan berbobot itu nanti akan memancing si coach sendiri akan mendapatkan beberapa solusi dari masalah. Jadi selain itu Bu, dari kompetensi yang akan dikembangkan, saya ingin menanyakan suatu hal tentang indikator ketercapaian. Menurut Ibu Kasmira, indikator ketercapaian apa yang nanti akan Ibu tuju saat proses coaching? Indikator yang akan saya tuju dalam proses coaching ini yaitu bagaimana memberi rasa kepuasan kepada si coach ini dalam menggali
si coach ini agar menemukan solusi-solusi dari masalahnya berdasarkan dari pertanyaan dari pemateri yang saya berikan. Baik Ibu, jadi itu adalah indikator ketercapaian Ibu Kasmira saat proses coaching, di mana Ibu Kasmira akan memberikan kepuasan kepada si coach agar si coach ini bisa mendapatkan beberapa solusi ya dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, mungkin yang itu hanya yang saya sampaikan. Semoga proses coachingnya dapat berjalan lancar. Jadi setelah ini Ibu bisa melakukan coaching dengan si coachingnya. Baik, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, secerah wajahnya Ibu. Kira-kira hari ini Ibu bisa ngobrol apa ya? Begini Ibu, saya sedang khawatir tentang adanya kasus pembunuhan, sedang maraknya kasus pembunuhan di sekolah saya. Oh begitu. Jadi di sekolah Ibu sekarang lagi maraknya ya kasus perbudayan. Nah kira-kira tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan hari ini atau kegiatan coaching ini itu kira-kira apa? Saya berharapnya setelah coaching ini selesai, saya bisa menemukan solusi ataukah ide kreatif yang bisa saya terapkan agar bisa mengatasi atau bisa mengurangi minimal kasus bullying di sekolah saya. Ibu hari ini kita harap kita mencari solusi agar kasus ini tidak terjadi di sekolah itu lagi ya. Betul. Kemudian apa yang menjadi penyebab sehingga bullying ini bisa terjadi di sekolah itu? Sesuai dengan pengamatan yang saya lakukan, kasus bullying ini biasanya terjadi karena mungkin pertama kurangnya pemahaman siswa khususnya tentang dampak dari tindak bullying, kemudian kurangnya toleransi antar siswa, kemudian bisa jadi juga karena mungkin pelaku pembuli ini pernah mengalami pembulian, sehingga dia karena mungkin kurangnya kurangnya dukungan atau kurangnya informasi yang mereka dapatkan, sehingga dia melakukan bullying lagi kepada temannya yang lain, seperti itu. Jadi menurut Ibu Beset tadi penyebab yang sering terjadi kasus seperti itu karena kurangnya pemahaman siswa terhadap dampak bullying, kemudian kurangnya toleransi di antar siswa, kemudian pelaku bullying ini biasanya adalah korban dari diri sendiri ya. Ya biasa memang begitu. Kemudian yang selanjutnya dari masalah yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira Ibu sudah memberikan solusi atau sudah merencanakan solusi dari kasus yang terjadi di sekolah Ibu? Ada beberapa yang terpikir oleh saya hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memberantas kasus bullying ini. Yang pertama, sepertinya perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah, apakah itu guru, tenaga pendidikan lainnya, begitu dengan siswa, untuk mencari solusi dari kasus ini. Kemudian yang kedua, perlu adanya pemahaman ataukah edukasi kepada siswa tentang apa itu bullying dan apa dampaknya bagi korban bullying itu sendiri. Kemudian yang ketiga, perlu adanya dorongan atau motivasi kepada korban bullying agar dia berani bicara dan berani untuk dari solusi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira apa rencana yang akan Ibu lakukan? rencana yang akan saya lakukan ini, yang pertama, saya akan ke kepala sekolah dulu,
membicarakan hal ini, bagaimana pendapatnya. Kalau kepala sekolah sudah setuju, tentunya akan menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain dan stakeholder yang ada dan semua pihak terkait untuk melakukan aksi pencegahan bullying ini. Kemudian yang kedua, setelah kolaborasi sudah berjalan dengan baik, kita sudah sepakat, selanjutnya kita akan melakukan sosialisasi atau edukasi tentang apa itu bullying dan apa dampaknya bagi si korban itu sendiri. Kemudian yang ketiga, akan dibentuk tim yang anggotanya dari guru dan siswa itu sendiri, sehingga siswa yang menjadi korban bullying tidak merasa segan untuk mengajukan atau melaporkan kasus bullying yang menimpa mereka. Oke, jadi rencana yang luar biasa. Jadi Indonesia nanti akan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah bagaimana tentang pencegahan bullying ini. Kemudian yang kedua, Ibu pasti akan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada siswa yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga tadi yaitu Ibu pasti akan membentuk tim pengaduan ya, tim pengaduan yaitu dari siswa, termasuk dari siswa, agar korban bullying ini tidak segan untuk menyampaikan kepada siswa tersebut. Kemudian siswa yang menjadi tim nanti ini dia akan menyampaikan ke guru ya. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, kira-kira kapan rencana ini akan Rencana ini kalau bisa secepatnya akan dilakukan, karena lebih cepat lebih baik, karena kalau kita berlarut-larut jangan sampai semakin banyak korban bully di sekolah. Kalau bisa ya minggu depan lah kita mulai melakukan aksi. Ya, jadi Bu Basi akan lebih cepat untuk bergerak ya, jangan sampai kita semakin berlarut-larut korban bullying semakin banyak di sekolah. Nah, kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab terhadap rencana Ibu ini? Tentunya saya sendiri dengan rekan-rekan guru dan semua pihak yang terkait yang mendukung program ini. Oke, jadi yang akan bertanggung jawab itu jadi semua stakeholder ya yang ada di sekolah. Jadi mungkin itu saja Ibu Basi yang saya tanyakan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Basi hari ini setelah di-coaching oleh saya? Alhamdulillah, saya merasa lega karena saya bisa berbagi cerita, bisa menyampaikan anak-anak saya, dan dari pembicaraan kita saya bisa menemukan ide kreatif atau solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Oke, Ibu Basi, semoga suatu hari kita ketemu kembali, berbincang kembali untuk kita bagaimana kita merefleksi bersama-sama, mengevaluasi tentang apa yang sudah dicapai oleh Bu Basi, kemudian agar kasus bullying sudah tidak terjadi di sekolah Ibu. Demikian mungkin obrolan kita pada hari ini Bu. Saya berharap semoga Ibu Basi segera melakukan rencana yang Ibu sebutkan tadi, dan semoga aktivitas Ibu dilancarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu Kasmira sudah melakukan proses coaching, di mana tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Kasmira dengan si coachnya. Namun ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, di mana pertanyaan pertama itu apa yang Ibu sudah dapatkan saat proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya sudah melaksanakan proses coaching hari ini. Yang saya dapat Ibu dapatkan yang saat saya proses dapatkan tadi coaching? dari proses coaching itu, yang pertama saya sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana kesadaran penuh, kemudian bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coach saya, kemudian saya sudah berusaha menggunakan alur tirta dalam
proses coaching ini. Kemudian saya sudah berusaha memberikan kepuasan kepada si coach saya dalam menemukan solusi dari masalah ini. Baik Ibu, jadi tadi Ibu Kasmira sudah melakukan proses coaching. Seperti yang saya amati, Ibu Kasmira melakukan proses coaching ini sesuai alur cerita, dan sebagai catatan saya, Ibu Kasmira itu melakukan kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot, serta memberikan kepuasan kepada si coaching agar si coaching ini bisa menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahannya. Selain itu Ibu, saya ingin menanyakan suatu hal terkait apa yang nantinya Ibu akan kembangkan atau Ibu tingkatkan dalam proses coaching tadi. Yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana saya menggunakan alur tirta dalam menggali masalah-masalah dari coach ini agar si coach ini dapat menemukan solusi atau ide dari masalah yang dihadapi. Baik Ibu, jadi yang nanti Ibu akan kembangkan lagi di mana itu Ibu saat proses coaching menggunakan alur tirta serta menggali kompetensi dari si coach ini sendiri agar si coach ini bisa lebih mudah menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, jadi cukup untuk hari ini atau kesempatan kali ini. Terima kasih sudah melakukan proses tanya jawab dan mengamati Ibu saat proses coaching. Semoga apa yang dilakukan tadi Ibu Kasmira terhadap coachingnya, si coaching bisa melaksanakan rencana yang akan dia laksanakan di sekolahnya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga di pertemuan selanjutnya si coaching Ibu Kasmira itu sudah melakukan rencana-rencana tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.